Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman sekalian, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS. Boleh juga untuk berlatih soal akhir semester, ujian akhir semester ya, atau penilaian akhir semester, pelajaran tema 3 ya. Seluruh muatan pelajaran ada tema 3, kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita membahas latihan soal-soalnya. Kita mulai dari soal muatan bahasa Indonesia ya, dari soal pertama hingga soal yang ke-6. Soal yang pertama, sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan disebut A. iklan, B. poster, C. koran, D. majalah. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut iklan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tujuan pembuatan iklan adalah untuk A. menawarkan jasa kepada penerbit, B. mempromosikan sesuatu kepada para pembaca, C. menyampaikan pesan kepada pihak editor, D. menawarkan barang dengan gratis kepada pembaca. Tentu jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu mempromosikan sesuatu kepada para pembacanya. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ketiga. Kalimat persuasif artinya A. kalimat yang berisi ajakan, B. kalimat yang berisi larangan, C. kalimat yang berisi himbauan, D. kalimat yang berisi laporan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, kalimat yang berisi ajakan. Jadi kalimat persuasif teman-teman adalah kalimat yang bersifat ajakan ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Di bawah ini adalah contoh iklan media cetak kecuali A. koran, B. majalah, C. pamflet, D. radio. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, radio. Jadi radio bukanlah contoh iklan media cetak, melainkan contoh media elektronik ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Storyboard biasanya digunakan dalam membuat iklan media A. cetak, B. elektronik, C. dalam ruangan, D. luar ruangan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, digunakan dalam membuat iklan media elektronik. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang keenam. Berikut ini bukan ciri-ciri umum dari sebuah poster adalah A. poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras, B. pesan yang disampaikan disertai gambar yang menarik, C. kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, D. kalimat dalam poster memiliki kalimat yang ambigu. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Kalimat dalam poster memiliki kalimat yang ambigu bukanlah ciri-ciri umum dalam pembuatan poster. Kita lanjut teman-teman ke soal muatan PPKN ya, dimulai dari soal yang ke-7 hingga ke soal yang ke-12. Soal yang ke-7, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan A. adat istiadat, B. aktivitas publik, C. kebudayaan individu, D. sosiologis. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, dikenal dengan adat istiadat. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Pengaruh positif keragaman budaya di Indonesia adalah A. menjadi hambatan pergaulan antara suku karena perbedaan bahasa, B. keragaman budaya daerah membantu meningkatkan pengembangan kebudayaan nasional, C. banyak suku yang ingin menerapkan hukum adatnya, D. dijadikan objek pariwisata khusus turis luar negeri. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu keragaman budaya daerah membantu meningkatkan pengembangan kebudayaan nasional. Kita lanjut ke soal yang ke-9.
Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan untuk A. Memperkeruh suasana akibat adanya budaya lain, B. Mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut, C. Menghambat masuknya budaya asing ke Indonesia, D. Menyusun siasat untuk menjatuhkan budaya asing. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Nah, teman-teman, pada dasarnya adat istiadat itu merupakan kebiasaan untuk menertibkan atau mengatur kehidupan di dalam masyarakatnya. Jadi, ada tatanan kehidupan yang harus diterapkan di sana sehingga suku atau masyarakat di sana berpedoman kepada peraturan atau tatanan kehidupan tersebut supaya masyarakat di sana menjadi masyarakat yang tertib dan disiplin, ya. Dan soal yang ke-10, faktor yang paling banyak mempengaruhi keragaman suku di Indonesia adalah A. Perbedaan agama dan kepercayaan, B. Perbedaan sejarah, C. Perbedaan lingkungan geografis, D. Perkembangan daerah. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Perbedaan lingkungan geografis itu adalah faktor yang paling banyak yang mempengaruhi keragaman suku di Indonesia. Karena Indonesia itu adalah negara kepulauan, ya. Sehingga di antara pulau tersebut banyak suku-suku yang mendiami, ya, ribuan pulau, maka tentunya ribuan suku pula yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian soal yang ke-11. Salah satu keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman hari besar keagamaan. Cap Gome adalah salah satu hari besar keagamaan bagi pemeluk agama A. Islam, B. Kristen, C. Konghucu, D. Hindu. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, hari besar keagamaan agama Konghucu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-12. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk A. Menghormati setiap perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia, B. Mengkritik setiap perbedaan yang ada di masyarakat, C. Memandang perbedaan sebagai hal yang tidak dapat disatukan, D. Memaksakan orang lain agar mengikuti kegemaran yang sama dengan kita. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan kita untuk menghormati setiap perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia. Jadi jawabannya A, ya teman-teman. Kita lanjut ke soal muatan IPA, ya. Muatan soal IPA dari soal ke-13 hingga ke-18, ya. Soal yang ke-13, kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak adalah A. Hewan herbivora, B. Hewan karnivora, C. Hewan ruminansia, D. Hewan vertebrata. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, dikenal dengan hewan ruminansia. Kemudian soal yang ke-14, berikut yang termasuk hewan ruminansia adalah A. Lumba-lumba, hiu, dan paus, B. Ular, buaya, komodo, dan kura-kura, C. Burung, ayam, angsa, dan bebek, D. Sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-15. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Di antaranya A. Usus besar, usus halus, pankreas, dan limpa, B. Empedu, hati, pankreas, dan usus halus, C. Rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, D. Faring, esofagus, kloaka, dan anus.
Tentu jawaban yang benar adalah C ya, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Itu adalah 4 bagian lambung pada hewan ruminansia ya. Kemudian soal yang ke-16, pada proses pencernaan makanan manusia yang berfungsi menyerap sari-sari makanan adalah A. Usus besar, B. Lambung, C. Hati, D. Usus halus. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, usus halus. Jadi usus halus itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Oke teman-teman, ke soal yang ke-17. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terjadi di A. Lambung, B. Mulut, C. Kerongkongan, D. Usus besar. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, terjadi di lambung. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-18. Tempat terjadinya proses pembusukan makanan terjadi di A. Usus halus, B. Lambung, C. Anus, D. Usus besar. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, terjadi di usus besar. Jadi usus besar teman-teman itu tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal muatan soal IPS ya, dari soal ke-19 hingga ke soal yang ke-24. Soal yang ke-19, hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok disebut A. Interaksi sosial, B. Komunitas sosial, C. Koneksi individu, D. Interaksi perorangan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut interaksi sosial. Kita lanjut ke soal yang ke-20. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan A. Interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. B. Interaksi antara benda biotik dan abiotik yang dibuat khusus. C. Hubungan lingkungan dengan kelompok abiotik di suatu tempat. D. Hubungan saling menguntungkan antara alam, manusia, dan lingkungan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Kemudian soal yang ke-20, salah satu tujuan interaksi sosial adalah A. Mendapatkan permasalahan, B. Menjalin kerjasama, C. Memupuk toleransi, D. Meningkatkan gaya hidup. Tentu jawaban yang paling tepat itu adalah B ya, menjalin kerjasama. Jadi salah satu tujuan dari interaksi sosial itu adalah menjalin kerjasama ya. Kita lanjut ke soal yang ke-22. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial disebut pembangunan A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Moral. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut pembangunan sosial. Kemudian teman-teman ke soal yang ke-23. Pembangunan sosial dilakukan dengan tujuan A. Mempersempit kawasan sosial, B. Meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, C. Melakukan bimbingan dalam berinteraksi, D. Membangun sebuah gedung sosial buat masyarakat. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Kemudian teman-teman soal yang ke-24. Contoh interaksi individu dengan kelompok adalah A. Berbicara menggunakan telepon, B. Berbicara dengan ayah, C. Guru mengajar para siswa di dalam kelas, D. Tim A melawan tim B. Tentu contoh interaksi individu dengan kelompok yang benar adalah C ya,
guru mengajar para siswa di dalam kelas ya. Guru sebagai pihak individu, sementara para siswa sebagai pihak kelompok. Jadi contohnya adalah Pak Guru sedang mengajar para siswa di dalam kelas. Itu merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok ya. Kita lanjut teman-teman ke soal muatan SBDP ya, dari soal 25 hingga ke soal yang ke-30. Soal yang ke-25, di bawah ini ciri-ciri tangga nada diatonis mayor kecuali A. bersifat riang gembira, B. bersemangat, C. biasanya diawali dan diakhiri nada do, D. bersifat kurang semangat. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, bersifat kurang semangat bukanlah contoh tangga nada diatonis mayor, melainkan contoh tangga nada diatonis minor ya. Kita lanjut ke soal yang ke-26. Di bawah ini ciri-ciri tangga nada diatonis minor kecuali A. lagu bersifat sedih, B. lagu kurang bersemangat, C. bersifat riang gembira, D. biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, bersifat riang gembira bukanlah ciri-ciri tangga nada diatonis minor, melainkan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Kemudian soal yang ke-27. Di bawah ini lagu nasional yang bertangga nada mayor kecuali A. dari Sabang sampai Merauke, B. bangun pemuda-pemudi, C. syukur, D. hari merdeka. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, lagu syukur adalah lagu nasional yang bertangga nada minor ya, bukan lagu nasional yang bertangga nada mayor. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-28. Di bawah ini lagu nasional yang bertangga nada minor kecuali A. berkibarlah benderaku, B. tanah airku, C. terima kasihku, D. gugur bunga. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, lagu berkibarlah benderaku adalah lagu yang bertangga nada mayor. Dia lebih bersemangat ya, berkibarlah benderaku. Nah itu adalah lagu yang memiliki jiwa semangat ya. Kita lanjut ke soal yang ke-29. Alat musik yang tidak memiliki nada tapi bisa digunakan untuk mengiringi sebuah lagu disebut A. alat musik modern, B. alat musik ritmis, C. alat musik tradisional, D. alat musik rock. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada ya, tapi bisa kita gunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Lanjut teman-teman, soal yang terakhir, soal yang ke-30 ya. Di bawah ini adalah contoh alat musik ritmis kecuali A. triangle, B. maracas, C. kastanyet, D. piano. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, piano. Jadi alat musik piano bukanlah contoh alat musik ritmis, karena piano bisa mengeluarkan tune atau nada-nada yang lain ya. Dia bisa mengeluarkan nada do hingga ke nada do tinggi ya. Artinya piano tersebut dapat mengeluarkan nada ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, yaitu latihan soal tema 3 ya, seluruh muatan pelajaran yang ada di tema 3 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oh teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kita bertemu di video yang lainnya. Oh teman-teman, sampai jumpa.